I just had to let you know you're Kami dari kelompok 2 Pengadaan Manajemen akan memaparkan materi mengenai perusahaan KAI atau Kereta Api Indonesia. Sebelumnya izinkan kami untuk mengenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rekna Zibi dengan pokok mahasiswa 2534 tahun pasal 1056. Sini saya memaparkan materi tentang rumus hubungan kerja. Perkenalkan, nama saya Eva Trian Nabila dengan nomor MM 25340411105. Saya menjelaskan mengenai definisi PPKI dan visi dan misi PPKI. Perkenalkan, saya Siti Rayani dengan NPM 25340411104. Di sini saya memaparkan materi tentang pelatihan dan jenjang karir. Perkenalkan, nama saya Ina Yunianti dengan nomor pokok mahasiswa 2534041111050. Di sini saya memaparkan materi tentang rekrutmen PTKI dan juga tahapan rekrutmen PTKI. Saya Tika Bila dengan NPM 25340411153. Saya memaparkan materi tentang sistem insentif dan kesejahteraan karyawan dan sistem informasi manajemen. Saya Dudi Sukan Maulana dengan nomor NPM 25340411149. Saya memaparkan materi bagian struktur organisasi dan jobdesk. Sekian dari kami, terima kasih. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai profil PTKI atau bisa disebut dengan Kereta Api Indonesia. Nah, dengan perusahaan PTKI itu perusahaan dari BUMN yang bergerak dalam bidang transportasi. Nah, PTKI menyediakan layanan angkutan, baik angkutan penumpang ataupun barang, dalam perjalanan jauh, dekat ataupun perpindahan angkutan. Nah, saya akan menjelaskan mengenai profil PTKI. Nah, di sini saya akan menjelaskan lagi visi misi yang ada di Kereta Api Indonesia. Nah, visinya itu mengedepankan transportasi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Misinya menyediakan jasa transportasi dan mengutamakan keselamatan penumpang baik dalam kecepatan ataupun kenyamanan. Yang kedua, mengembangkan mengembangkan teknologi dan meningkatkan prinsip ISG. Yang terakhir itu berperan aktif dalam perkembangan teknologi, perkembangan transportasi dan moda yang berkelanjutan kepada orang yang berkepentingan. Yang terakhir itu tentang budaya yang ada di kereta api, yaitu adalah amanah, jujur, berperilaku dengan baik, dan bertanggung jawab. Tadi kan saya sudah menjelaskan mengenai profil perusahaan kereta api dan visi misi dan budayanya. Nah, yang terakhir itu mengenai struktur organisasi. Nah, kalian mau tahu kan struktur organisasi yang ada di Kereta Api Indonesia? Yuk simak kami lanjut. Selanjutnya ada struktur organisasi. Yang pertama
jurusan kampus Universitas Siliwangi yang dimana saya tertarik melamar ke perusahaan ini karena perusahaan KAI ini bergerak di bidang transportasi. Anda sendiri udah tahu mungkin tentang PT KAI ini sebelum mau melamar ke sini? Mungkin yang saya ketahui cukup spesifik di mana perusahaan KAI ini merupakan perusahaan badan usaha yang dimiliki oleh negara, serta perusahaan KAI sendiri ini bergerak di bidang transportasi. Oke. Alasan Anda masuk ke sini itu apa ya? Kayak pengen benar-benar di posisi itu? Alasan saya melamar di perusahaan ini karena perusahaan ini menawarkan benefit mulai dari gaji, terus tunjangan-tunjangan yang diberikan itu cukup menarik dibanding perusahaan lainnya. Oke. Saya ingin bertanya, bagaimana jika Anda misalkan bakal tempatnya di luar kota? Saya cukup bersedia ditempatkan di luar kota untuk saat ini karena saya belum berkeluarga. Oh, menurut Anda sendiri, penting nggak sih apa sih pekerjaan PT KAI itu memberikan layanan yang baik gitu? Penting nggak sih menurut Anda? Menurut saya sendiri itu cukup penting karena perusahaan KAI sendiri bagaimana itu bergerak di bidang transportasi. Nah, transportasi itu harus memberikan kenyamanan yang utama kepada konsumen agar konsumen itu agar tetap memilih KAI sebagai transportasi utamanya saat berpergian keluar kota. Jika menghadapi penumpang yang parah karena keterlambatan kereta, apa yang akan Anda lakukan ini? Yang akan saya lakukan maksudnya yang pertama adalah meminta maaf terhadap keterlambatan yang telah perusahaan kami lakukan. Lalu kami juga akan berusaha negosiasi kepada konsumen serta memberikan biaya keterlambatan atau kompensasi. Kalau untuk gaji sendiri, berapa yang Anda inginkan untuk prospek yang Anda miliki? Untuk di awal ini mungkin saya cukup ingin prospek digaji sekitar 6-8 juta rupiah. Kelebihan dan kekurangan Anda sendiri apa ya? Kelebihan saya itu saya dapat manajemen waktu dengan baik. Sedangkan kekurangan saya sendiri itu kadang diri saya itu kadang suka terburu-buru serta gugup. Mungkin sekian untuk pertanyaan dari saya. Anda sendiri apakah ada pertanyaan untuk perusahaan ini? Tidak ada. Oke, baik. Untuk wawancara hari ini, terima kasih sudah datang. Dan untuk informasi selanjutnya mungkin akan kita hubungi lagi sesuai email yang Anda berikan. Oke, sekian aja ya. Ya, terima kasih Mas Bara. Yang selanjutnya ada jobdesk. Yang pertama ada masinis dan asisten masinis. Yang kedua ada PPKH, pengatur perjalanan kereta api. Yang ketiga ada kondektur dan rama atau rami. Yang keempat ada juru langsir dan PAP pengawas pesawat. Yang kelima ada petugas sarana dan prasarana. Yang keenam ada petugas kesehatan dan keamanan. Selanjutnya ada kegiatan operasional. Yang pertama ada pelayanan penumpang, yang kedua ada operasional perjalanan, yang ketiga ada pemeliharaan rutin, yang keempat ada manajemen logistik. Selamat pagi, saya ingin tentang tiket kereta api. Selamat pagi, dengan senang hati kami bantu ada yang ditanyakan terkait tiket kereta api. Saya sudah pesan tiket online, salah masukkan tanggal keberangkatan, apakah bisa diubah? Bisakah perubahan jadwal dapat dilakukan melalui aplikasi sesuai kami atau dari stasiun sesuai ketentuan yang berlaku? Apakah ada biaya tambahan? Biasanya ada biaya tambahan administrasi dan sesuai tiket jika jadwal baru ditentukan. Kalau saya baru berangkat, apakah tiket bisa dibatalkan? Bisakah pembatalan tiket dapat dilakukan sebelum keberangkatan supaya ada yang berlaku dan dana untuk kembalikan setelah merupakan biaya administrasi? Terima kasih atas informasinya. Sama-sama Pak, terima kasih telah menghubungi PPKI. Semoga perjalanan Anda menyenangkan. Brimo. Kalian tahu nggak sih, tadi saya misuh-misuh, terus tiba-tiba jadi semangat lagi. Gajian bukan? Bener banget, ngomongin soal gaji. Ngomong-ngomong soal gaji, di sini saya mau menjelaskan sedikit terlebih dahulu mengenai sistem penggajian.
Jadi, sistem penggajian atau payroll merupakan sistem yang membantu perusahaan dalam mengelola hal-hal yang berkaitan dengan gaji, termasuk untuk membuat slip gaji online karyawan. Sistem ini mencakup berbagai proses penting mulai dari penghitungan gaji pokok, tunjangan, potongan, hingga proses transfer gaji ke rekening karyawan. Semua proses ini dilakukan secara sistematis agar gaji yang diterima karyawan tepat waktu dan sesuai dengan haknya. Selamat pagi semuanya. Di sini saya akan memberikan pelajaran kepada kalian mengenai kedisiplinan serta etika kerja yang kita lakukan perusahaan kami. Selamat pagi Pak. Apa tujuan pelatihan ini apa? Tujuan itu agar karyawan itu dapat memahami seberapa pentingnya tanggung jawab serta disiplin dalam menjaga sikap. Dari saya, untuk contoh disiplin kerja di PT KAI ini seperti apa Pak? Mungkin di sini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara memakai seragam yang sesuai ketentuan tentang jadwal kerja, lalu bagaimana menjalankan tugas sesuai dengan prosedurnya. Bapak izin bertanya lagi, bagaimana jika ada karyawan yang sering terlambat ya Pak? Yang terlambat kita akan diberikan teguran terlebih dahulu serta pembinaan apabila karena ini cukup mengganggu kegiatan operasional perusahaan. Kalau menghadapi pelanggan yang marah atau komplain itu gimana Pak? Dari kita mungkin harus agar tetap tenang terlebih dahulu serta kita harus mendengarkan keluhan konsumen terlebih dahulu bagaimana serta berbicara sopan. Lalu setelah itu kita harus memberikan solusi sesuai dengan aturan yang ada di dalam perusahaan. Untuk manfaat disiplin dan etika kerja perusahaan itu apa ya Pak? Manfaatnya itu untuk menjadi lebih baik seperti misalkan agar jika AI ini bisa dipercaya oleh masyarakat. Baik Pak, kami mengerti. Terima kasih juga Pak. Ya. Oke, bagus. Semoga pelatihan ini bisa menjadi lebih baik serta dapat diterapkan sehari-hari. Iya Pak, terima kasih. Nah, tadi itu merupakan salah satu contoh pelatihan PT KAI. PT KAI sendiri menyediakan 4 pelatihan. Yang pertama itu pelatihan semi militer, yang dimana mereka itu latihan selama 2 minggu atau lebih, yang dipimpin oleh para militer untuk melatih mental mereka, melatih loyalitas, dan melatih kedisiplinan. Ada juga pelatihan BDP, yaitu Basic Development Program. Ini tuh pelatihan yang seperti yang tadi kita lakukan. Nah, pelatihan itu berupa pelatihan tentang pemahaman perusahaan tersebut. Lalu yang ketiga itu ada diklat teknis. Nah, diklat teknis itu adalah pelatihan untuk melatih para karyawan agar bisa siap menempati jabatan yang baru. Nah, yang terakhir itu ada KAI University. Nah, KAI University itu adalah pelatihan di mana merupakan sebuah universitas yang menyediakan pelatihan itu. Nah, kalau kalian bertanya tentang jenjang karirnya, sudah pasti PT KAI itu sangat menjamin jenjang karir para karyawannya, karena para karyawan itu walaupun sudah menempati jabatan-jabatan tertentu, mereka itu selalu belajar dan berusaha meningkatkan skill mereka masih yang baru agar mereka tiap tahun itu mengalami kenaikan jabatan. Dan yang selanjutnya itu ada insentif
Selamat pagi Pak. Di sini saya memanggil Anda untuk menyampaikan informasi penting terkait kondisi perusahaan saat ini. Baik Bu, apa ada yang perlu saya ketahui saat ini? Saat ini perusahaan memang sedang berada dalam fase efisiensi seperti yang telah terjadi pada masa pandemi. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan penyesuaian terhadap jumlah tenaga kerja. Maksudnya bagaimana ya? Perlu saya jelaskan kembali bahwa PT KAI tetap berkomitmen untuk menghindari PHK sebisa mungkin. Namun, dalam kondisi tertentu seperti efisiensi, perusahaan dapat melakukan pemberhentian kerja sesuai prosedur yang berlaku. Jadi kami berhentikan ya? Untuk saat ini, perusahaan telah mempertimbangkan beberapa hal dan dengan berhati-hati kami harus menyampaikan bahwa Anda termasuk dalam karyawan yang akan diberhentikan. Baik Bu, untuk saat ini apa ada prosedur yang harus kami jalani? Tentu sesuai prosedur resmi, perusahaan akan memberi surat pemberitahuan secara tertulis paling lambat 14 hari kerja sebelum tanggal pemberhentian. Hal ini dilakukan agar kalian memiliki waktu untuk mempersiapkan diri. Baik Bu, terima kasih atas penjelasannya. Kami sangat menghargai kontribusi Anda saat ini. Keputusan ini bukan hal yang mudah, tetapi harus dilakukan demi berlangsung perusahaan ini. Terima kasih sebelumnya Bu atas kesempatan yang telah diberikan selama ini. Sama-sama, semoga kedepannya kalian bisa mendapatkan kesempatan yang lebih baik. Untuk memutus hubungan kerja di perusahaan KAI ini, perusahaan KAI itu apabila ada karyawan yang diputus hubungan kerjanya, perusahaan KAI ini akan memberikan informasi 14 hari sebelum pemutusan hubungan kerja. Lalu perusahaan KAI sendiri juga tidak memutuskan secara sepihak. Namun apabila karyawan tersebut memiliki masalah yang cukup berat serta di media sosial cukup ramai, maka perusahaan KAI mungkin akan mempertimbangkan untuk memutus hubungan kerja secara sepihak. Lalu perusahaan KAI sendiri juga bisa memutuskan secara sepihak apabila misalkan kondisi perusahaannya sendiri itu sedang mengalami masa sulit, seperti misalkan di kasus pada saat COVID-19. Dan yang selanjutnya ada sistem informasi manajemen PT KAI. Sistem informasi manajemen poin yang pertama itu sistem terintegrasi untuk efisiensi layanan. Yang kedua itu mendukung etiketing dan operasional. Yang ketiga itu digunakan untuk analisis data. Dan ada dua komponen utama pada KAI. Yang pertama itu akses KAI atau aplikasi mobile. Yang kedua itu ada Client System atau KPS. Yang ketiga itu Self Check-in System. Dan yang keempat sistem manajemen terintegrasi. Nah, kesimpulannya, PT KAI telah berhasil bertransformasi dari penyedia jasa layanan transportasi konvensional ke BUMN modern yang berorientasi pada pelanggan dengan melandaskan nilai akhlak. Dengan sistem manajemen SDM yang terstruktur meliputi rekrutmen, kesejahteraan, dan pengembangan kompetensi, digitalisasi operasional perusahaan juga telah mengintegritaskan teknologi digital untuk meningkatkan efektivitas dan aksesibilitas masyarakat dengan menggunakan aplikasi Akses by KAI, Rail Ticket System atau RTS, dan menjaga komunikasi serta hubungan masyarakat. Fungsi humas dan media internal juga sangat berperan krusial dalam operasional perusahaan. Yang pertama itu ada fungsi internalnya, yaitu menjaga hubungan antara pihak manajemen dengan karyawannya agar tetap harmonis, dan eksternal yaitu menjaga serta melindungi citra perusahaan di mata masyarakat. Mungkin sekian saja dari kelompok kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're